Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hada ila yaumina hadu, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya ngaji bareng Ma'arif, ya, ngaji posonan pada sore hari ini, ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Sebelum ngaji kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki di bab yang keempat, al-babur rabi' fi adabil muta'allim fi darsihi wa ma ya'tamiduhu ma syekh wa rifqah. Ya, kita sampai di adab seorang pelajar terhadap pelajarannya, keterkaitan bersama gurunya dan rekan-rekannya. Jadi adab yang harus dimiliki seorang pelajar ini ada fihi salah satu asyara nau'an minal adab. Ada 13 adab yang harus diperhatikan oleh seorang murid. Yang pertama, ayyabda'a bi fardhi ainihi. Yang pertama, bagi seorang pelajar itu harus memulai pelajarannya itu adalah pelajaran-pelajaran yang fardhu ain. Didahulukan mengkaji ilmu-ilmu yang fardhu ain. Di antaranya di sini disebutkan oleh Mbah Hasyim ilmu dzatil aliyah, ilmu tentang zatnya Allah. Jadi ngaji tauhid dulu harusnya. Kalau di materi KNU-an, di buku KNU-an itu ya sudah disusun, itu ada materi tauhid ya, terkait dengan akidah, terkait dengan fikih, terkait dengan tasawuf, itu sudah lengkap di buku KNU-an yang alhamdulillah saya ikut menyusunnya, ikut membuatnya. Yang pertama adalah ilmu dzatil aliyah, ilmu terkait dengan zatnya Allah, ya, terkait dengan wujudnya Allah dan lain-lain, itu ada sifat-sifat. Yang kedua adalah ilmu sifat ini, ya, sifat ini, ilmu tentang sifat-sifat Allah itu dipelajari, ada wujud, qidam, baqa, itu kan, itu yang harus dipelajari, ya, terkait dengan sifat-sifat Allah, urutannya gitu. Itu yang fardhu ain. Selanjutnya ilmu fikih, terkait dengan ilmu fikih. Ilmu fikih diutamakan yang terkait dengan yang kita akan mengamalkannya, akan menggunakannya. Contoh, kita mau sholat 5 waktu, kita harus tahu ilmunya. Kita mau puasa Ramadan harus tahu ilmunya, apa hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan. Kalau memang ilmu itu belum kita mau mengamalkan atau mau menggunakannya, ya itu nanti dulu, nggak apa-apa. Seperti terkait dengan ilmu haji, terkait dengan haji, karena kita nggak sedang mau haji, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau belajar, monggo, lebih baik gitu. Tapi yang sangat urgent itu adalah yang kita mau berangkat. Kalau mau berangkat haji, ya itu ada manasik haji itu. Kalaupun sekarang kita masih lama mau hajinya, ya nggak apa-apa kalau mau belajar, tapi utamakan yang ada di depan kita dulu, sholat, ya, puasa itu. Kalau haji itu kan nunggunya sampai 30 tahun lebih. Kalau mau mempelajari sekarang, ya monggo, malah bagus. Tapi kalau enggak, ya didahulukan ilmu tadi terkait dengan sholat, puasa Ramadan, itu yang urgent, yang kita akan menghadapinya. Apalagi ini di bulan suci Ramadan, ya terkait dengan hal-hal yang terkait dengan Ramadan. Hal-hal terkait dengan Ramadan di ngaji Ma'arif itu sudah pernah saya bahas di 2 tahun yang lalu. Nanti bisa dibuka di channel YouTube-nya Ma'arif ini, Ma'arif NU Jateng. Di Ramadan 2 tahun yang lalu itu saya banyak atau hampir keseluruhan itu malah itu membahas tentang Ramadan, terkait dengan syarat rukunnya puasa, perkara yang membatalkan puasa, dan masalah-masalah terkait dengan Ramadan itu di 2 tahun yang lalu. Itu bisa nanti dibuka di YouTube-nya. Selanjutnya, adab yang kedua adalah
setelah mempelajari ilmu yang fardu ain tadi itu hendaknya mendalami Quran. Ya, mendalami Quran ya dari awal ya mulai terkait dengan cara bacanya. Kalau dari dasar ya tajwidnya, membaca secara benar. Setelah mengetahui ilmu-ilmu tajwid, cara membaca secara benar, memulai mempelajari isinya dengan cara mempelajari tafsirnya dan ilmu-ilmu yang terkait ilmu tafsir, ilmu ulumul Quran dan lain-lain. Hendaknya itu yang urutan yang ini disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Atau malah kalau bisa menghafal Al-Qur'annya lebih baik. Hafalkan Al-Qur'an, setelah itu mempelajari isi kandungannya. Yang ketiga, hendaknya saat masih pemula itu menyibukkan diri, tidak menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu yang ikhtilaf. Iya, menjauhi dari istighol fil ikhtilaf bainal ulama. Jadi kalau masih dasaran, ngajinya yang sesuai dasaran itu, tidak usah terlalu mengkaji terkait dengan hal-hal yang khilafiyah. Kalau di fikih itu khilafiyah, kita pakainya yang syafi'i dulu. Nanti kalau sudah semakin tinggi tingkatannya, kita bisa mempelajari terkait dengan khilafiyah ulama-ulama itu dalam fikih, dalam ilmu-ilmu yang lain juga gitu. Kalau masih dasaran ya urutannya ya dasaran, kita menggunakan mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya memang sudah itu. Kalau di fikih ya syafi'i itu. Selanjutnya adabnya yang keempat adalah murid hendaknya terlebih dahulu mentaskhih bacaannya dengan benar. Ayusakhiha ma yaqra'ahu qabla hifdhihi tashihan jayyidan. Ini kalau terkait dengan Quran juga gitu, harus ditaskhih bacaannya. Ya, bacaannya mushafahah. Ya, ada musyafahah ada musyafahah dengan gurunya, bacaannya dibenarkan itu. Atau kalau itu terkait dengan tidak ilmu Quran ya, tidak bacaan Quran, terkait ilmu-ilmu yang lain, kalau punya kitab ya ditaskhihkan. Kalau kayak di pondok ada ijazah gitu, dulu dapat ijazah Dalail Quran juga, Dalail Khairat juga gitu, ditaskhihkan sama guru saya bacaannya. Manakib juga gitu, ada yang harokat-harokat itu yang dibenarkan oleh guru ya, ditaskhihkan intinya kepada guru kita. Atau kalau buku-buku gitu, buku-buku itu kan kadang cetakannya beda, itu kadang beda. Atau kalau kitab juga gitu, ngaji kitab itu kan gitu, makanya ada kitab itu beli sendiri. Kalau yang sudah bisa baca, beli sendiri bisa, tapi hendaknya itu harus ditaskhihkan dulu. Siapa tahu itu dalam cetakannya itu ada yang kurang titik atau kelebihan titik, itu kan bisa maknanya beda. Sebenarnya bak jadi ya gitu kan, atau non jadi ta, itu harus ditaskhihkan sama gurunya. Itu adab-adabnya. Demikian dari saya, semoga ada barokah manfaatnya. Besok kita lanjutkan. Akhirul kalam, Allahumma fiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.